Oke, selamat siang, selamat berbahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini Maksat Tawa ingin berbincang-bincang lagi, dan dari video-video selanjutnya saya belum memperkenalkan teman saya ini, ya saudara saya ini. Saya perkenalkan sekarang. Ini namanya Mas Arifin, Jainul Arifin. Jadi untuk kali ini kita mau sharing atau berbincang-bincang lagi dengan Mas Arifin ini tadi. Dalam posisi kali ini saya mau bertanya atau sharing mengenai dari video awal sampai sekarang ini kan udah ada penjelasan-penjelasan yang sangat detail dan seru sekali lah. Dan untuk kali ini saya cuma ingin menanyakan dari awal kan, kenapa sih kita itu harus mengenal diri kita sendiri? Jadi apa sih bahasa gunanya lah? Gunanya apa sih? Untuk apa sih kita mengenal diri kita sendiri? Menurut jenengan bagaimana? Yang saya sharingkan itu tadi, Mas Arifin. Jadi sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat wajar dan mendasar. Sebelum sampean ingin mengenal Tuhan yang maha tak terbatas, minimal kan sampean harus belajar mengenal manusia ini yang terbatas, atau istilah bahasa universal adalah untuk mengetahui limit sebagai manusia, keterbatasan manusia, biar kita bisa melampaui keterbatasan kita menjadi lebih menuju ketidakterbatasan sebagai manusia. Jadi intinya kita mengenal diri kita sendiri itu untuk sadar dengan keterbatasan sebagai manusia itu tadi. Nggih. Sebelum sampean menginjak ke langkah selanjutnya, sebelum sampean beragama, sampean pastikan sampean sudah clear sebagai manusia. Karena yang diperbolehkan oleh Tuhan untuk beragama adalah manusia. Kalau sampean tidak bisa mengetahui limited sebagai manusia, sama tidak bisa mengakui bahwa Tuhan adalah maha tak terbatas. Jadi seandainya ada orang sudah beragama, terus belum mengenal dirinya sendiri, itu menurut Mas gimana ya? Mungkin perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Bagaimana mungkin sampean membicarakan zat atau Tuhan yang maha tak terbatas ini, yang tidak ada perwakilan atau tidak bisa ada deskripsi atau pemaknaan atau bentuk tertentu, sampean berani mengenal Tuhan? Padahal yang nyata ini, Mas, yang nyata ini sama-sama sekali tidak mengenal. Kan sebuah pertanyaan yang harus sampean jawab sendiri. Jadi bagaimana mungkin gitu kan? Bagaimana mungkin kita mengenal ke arah yang lebih jauh, atau bahasa gampangnya itu tadi mengenal Tuhannya, kalau belum mengenal diri kita sendiri. Begitu. Jadi cara sederhananya, kalau kita sudah mengenal kemanusiaan kita, itu adalah cara yang paling sederhana agar kita tahu bahwa kita sebagai manusia atau sebagai bahasa universal adalah makhluk yang terbatas, baru untuk mengakui bahwa Tuhan adalah Sang Maha tak terbatas. Soalnya begini, Mas, kalau saya ingin sharing penjenengan, kan banyak itu gimana ya, kita sebagai manusia kadang lupa dengan keterbatasan kita itu tadi kan. Jadi seakan-akan kita segala bisa, begini-gini lah, kebanyakan kayak gitu kan.
Jadi itu cara mengatasi sing kayak ngono iku lho, ya apa ngono. Karena bahasa di alam semesta ini, semua alam semesta yang sampean lihat, yang sampean dengar dan sampean rasakan ini adalah sebenarnya alat Tuhan untuk mengenalkan kebesarannya kepada kita sebagai manusia yang sudah dipercaya sebagai pemimpin alam semesta. Jadi di situ kalau bisa diartikan, kita itu melakukan apa aja itu ancene nopo alatnya Tuhan kalau begitu. Kemungkinan ke arah situ. Kan kadang kita kan gini Mas, kadang kan kalau persepsi apa namanya pendapat orang itu kan ada orang ini jelek buruk, benar, baik. Nah, di situ itu gimana itu kalau menurut jenengan itu semua alat Tuhan? Sederhana sekali. Kenapa ada baik buruk? Sebenarnya kan nggak ada. Baik buruk itu adalah konsekuensi dari apa yang kita perbuat. Tapi setiap keburukan berpotensi menjadi baik. Setiap kebaikan pasti berpotensi menjadi buruk. Itu kan sempurnanya Tuhan. Oh, jadi di situ intinya apa namanya, sebentar nih Mas. Intinya mengenal diri sendiri itu ya di situ ya. Intinya. Jadi kalau sampean kenal diri sampean sendiri, sampean bisa melihat alam semesta ini dengan sudut pandang yang lebih luas. Sudut pandang yang lebih luas. Jadi enggak cuman dilihat dari sisi A, B, cuman itu aja. Jadi sangat luas pandangan kita untuk apa namanya melihat itu tadi. Apa sih keburukan? Keburukan adalah konsekuensi yang diambil seseorang atau manusia yang belum menemukan potensi kebaikan dan mengarah ke situ. Apa sih kebaikan? Adalah sesuatu yang diperbuat manusia yang sudah berpotensi bermanfaat. Jadi intinya kebaikan keburukan itu cuman untuk contoh aja gitu. Sebuah proses, Mas. Kebaikan keburukan itu adalah sebuah proses menuju kemanfaatan. Kalau dalam agama Islam namanya melampaui baik buruk menuju rahmatan lil alamin, kemanfaatan kepada semua manusia. Maka kalau sampean sudah melampaui baik buruk, sambil menemukan bahwa yang terpenting adalah kemanfaatan dan kemaslahatan umat manusia. Dan kalau sampean sudah berjuang apapun yang sampean lakukan ini untuk kemaslahatan manusia banyak atau bermanfaat untuk manusia yang lebih luas, jangan pernah berpikir baik dan buruk lagi. Kecuali ketika sampean melakukan sesuatu demi kepentingan sampean, kepentingan golongan sampean, atau untuk kehidupan kebahagiaan sampean sendiri, perlu sampean pertimbangkan baik buruknya. Tapi kalau sampean sudah menyangkut kemaslahatan umat manusia, kemanfaatan umat manusia dan alam semesta ini, gak usah lagi sampean ini baik ini buruk, perjuangkan. Jadi gak ada urusan di situ Mas ya. Kalau kita berjuang untuk kemaslahatan umat manusia itu udah gak ada apa namanya penilaian baik buruk lagi. Udah pasti soalnya kan gitu. Karena setelah sampean tahu limit dari kemanusiaan sampean sudah berpotensi mengetahui kemaha tak terbatasan Tuhan. Jadi intinya kalau ada bahasa, kalau sudah mengenal dirinya sendiri pasti mengenal Tuhannya. Kan di situ intinya kan. Jadi yang paling utama dari obrolan kita ini tadi menujunya untuk bermanfaat ke semua orang intinya kan. Bahkan untuk alam semesta, Mas.
nggak sekedar hanya manusia. Manusia adalah langkah pertama kita, kemudian diperlebar ke alam semesta ini yang maha tak terbatas. Jadi saling mengasihi intinya. Nggih. Makanya kita perlu tahu limit manusia kita, keterbatasan manusia kita untuk bisa mengakui Sang Maha Tak Terbatas. Bagaimana mungkin sampean mengetahui Sang Maha Tak Terbatas? Yang terbatas ini sampean tidak tahu. Makanya ketika sampean belum mengalami yang tak terbatas ini, kemudian sampean ngaku mengalami atau mengetahui atau kenal namanya Tuhan, saya pastikan sampean bohong, Mas. Sampean bohong. Oh, yang nyata ini sampean nggak kenal, nggak tahu, nggak pernah mengalami, tingkat kesadarannya masih rendah. Sampean ngomongin Tuhan secara keyakinan sebuah agama atau ajaran itu mungkin benar, tapi kan sampean belum mengalami. Apapun yang belum sampean alami, tapi sampean berani memastikan itu adalah sebuah kebenaran, itu adalah kebohongan besar, kejahatan besar sebagai manusia. Sebagai manusia itu adalah sebuah kejahatan. Jadi kalau kita belum kenal diri kita sendiri terus ngomongin Tuhan ini intinya kan gitu. Iku wis jelas-jelas bohong kan gitu. Pasti di suatu saat pasti terbongkar. Orang-orang seperti itu, Mas, mengatasnamakan perintah Tuhan, utusan Tuhan, tapi membunuh manusia demi kepentingannya sendiri, menyengsarakan manusia dan bahkan berani merusak alam semesta ini dengan dalih perintah Tuhan. Bagaimana mungkin sampean diutus Tuhan atau mengaku diperintah Tuhan atas nama agama atau ajaran tertentu, tapi sampean membunuh manusia? Coba kita renungkan. Bagaimana mungkin Tuhan itu menciptakan manusia, mengutus manusia, dipercaya untuk memimpin alam semesta kita ini? Kok malah sampean bunuh atas nama perintah Tuhan? Iya. Atas nama perintah Tuhan. Iya. Makanya jelas dalam agama Islam itu untuk lebih mudah sampean memahami, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. PR pertama yang harus ketika sampean sudah beragama Islam, PR pertama sampean harus belajar menjadi manusia dulu. Baru sampean bisa menerima Islam sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin. Ya, jadi dalam perbincangan kali ini kita sudah sangat jelas ya teman-teman. Jadi sebelum kita mengenal Tuhan, kita harus mengenal diri kita sendiri. Jadi yang paling penting intinya di situ. Jadi monggo kita renungkan dengan pembicaraan kita ini tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk semuanya. Kalau ada masukan silahkan di kolom komentar aja ya. Dan kalau ada kritik, saran apa aja, monggo silakan ditulis di kolom komentar aja. Dan saya nambah sedikit. Oh, silakan. Kita adalah sebagai manusia yang berproses menuju manusia yang diidam-idamkan oleh Tuhan. Dan untuk sampai saat ini kita belum bisa mengatakan bahwa apa yang saya alami, apa yang saya lakukan sudah kebenaran mutlak. Tapi saya dan kami semua berproses untuk menuju kebenaran yang mutlak, yang pastinya yang bisa menilai itu adalah bukan manusia, tapi Tuhan alam semesta ini. Apapun nama Tuhan penyebutan itu. Iya. Yang pastikan di situ. Ya. Terima kasih untuk tambahannya itu tadi. Jadi dalam berbincang-bincang kali ini cukup sekian dulu paling Mas ya. Di lain kali bisa disambung lagi. Jadi sekian aja dulu. Terima kasih.